Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Salam hangat dan apresiasi atas kehadiran dan semangat belajar dari Bapak Ibu semua. Saya hadir tentunya untuk membantu Bapak dan Ibu dalam memahami dan membuat proses belajar ini menjadi efektif dan berhasil, khususnya dalam memahami dan menerapkan penyuluhan pertanian yang efektif dan juga berbasis evaluasi di tingkat petani. Adapun mata kuliah praktik kita di sore hari ini yaitu Programa dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian LUHT 4429. Dan Ibu perlu diingat bahwa dalam mengikuti praktek mata kuliah programa dan juga evaluasi penyuluhan pertanian, wajib memahami bahwa kontribusi nilai praktek tidak hanya berasal dari kehadiran atau juga partisipasi, tetapi utamanya berasal dari dua jenis laporan, ya, yang mencerminkan proses dan hasil pembelajaran di lapangan, yaitu praktek unit yang pertama dan juga praktek unit yang kedua. Perlu juga dipahami dan perlu ditindaklanjuti bahwa konsekuensi dari ketidaklengkapan laporan, Bapak dan Ibu akan dianggap atau dinyatakan tidak lulus, ya Bapak Ibu, dan wajib untuk melakukan registrasi ulang mata kuliah dengan membayar biaya registrasi tentunya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, harapan saya Bapak dan Ibu dapat memasukkan kedua laporan tersebut, baik praktek unit yang pertama diunggah pada sesi yang ketiga, dan praktek unit yang kedua itu diunggah pada sesi yang kelima. Sehingga saya berharap praktek bukan hanya formalitas ya Bapak dan Ibu, tetapi merupakan pembuktian kompetensi yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu di lapangan. Yang itu sangat penting ya Bapak Ibu bagi mahasiswa dan sebagai calon sarjana juga. Maka dari itu penyusunan dan pengumpulan kedua laporan secara lengkap atau juga tepat waktu merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan nilai dan kelulusan di mata kuliah ini. Untuk seluruh mahasiswa yang mengikuti praktek mata kuliah programa dan juga evaluasi penyuluhan pertanian, perlu diperjelas kembali bahwa satu-satunya tempat resmi untuk mengunggah laporan praktek adalah melalui elearning.ut.ac.id. Ya, jangan melalui email atau juga WA, karena ada pengalaman mahasiswa yang mengirimkan laporan praktek melalui email itu tidak dapat terdeteksi atau tidak dapat juga dilakukan proses penilaian, karena e-learning akan mendeteksi secara otomatis mahasiswa yang memasukkan laporan praktek baik unit yang pertama maupun juga praktek unit yang kedua, dan proses penilaian pun itu akan dideteksi secara otomatis. Jadi mohon Bapak dan Ibu untuk mengirimkan laporan praktek dengan memanfaatkan laman tutor. Ya, adapun laporan praktek unit yang pertama itu diunggah pada sesi yang ketiga ya Bapak Ibu sebelum 12 Mei pukul 15.00 sore. Ya. Dan untuk laporan unit yang kedua itu diunggah pada sesi yang kelima sebelum pukul 15.00 sore
tanggal 26 Mei ya 2025. Nah, beberapa mahasiswa mengirimkan laporan praktek yang melampaui batas yang telah ditentukan tentunya tidak dapat dilakukan, terkecuali itu atas izin dari tutor. Ya, eh, saya berharap dengan berbagai alasan yang ditemui atau juga didapati oleh Bapak dan Ibu dengan setiap kesulitan akses internet, ya, kemudian juga akses terhadap sumber informasi, untuk Bapak Ibu minimalisir, sehingga setiap kesulitan itu bukan untuk dihindari, tapi itu harus dihadapi dengan cara menyesuaikan setiap kondisi-kondisi tertentu agar Bapak dan Ibu dapat memaksimalkan proses penyusunan laporan praktek yang dimana sebelumnya telah melakukan proses praktek dan kemudian dilanjutkan dengan proses unggah pada laman yang telah ditentukan. Ya, Bapak Ibu. Nah, jangan lupa ya, kita saat ini ada di dalam mata kuliah Programa dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian. Ya, Bapak Ibu, karena ada kejadian eh, suatu saat mahasiswa itu mengirimkan laporan prakteknya itu dengan mencantumkan mata kuliah yang lain. Contohnya mata kuliah analisis kelayakan itu. Ya, sehingga ini menjadi sesuatu hal yang berakibat fatal bagi mahasiswa tersebut. Dengan cenderung tutor khususnya saya berasumsi bahwa mata kuliah yang diampu atau yang berhubungan dengan praktek mata kuliah oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak diikuti dengan baik. Nah, sebagai bagian dari komitmen dan juga pembelajaran mata kuliah Programa dan juga Evaluasi Penyuluhan Pertanian, kami sangat berharap bahwa setiap mahasiswa telah membaca dan juga mempelajari buku materi pokok atau BMP ya LUHT 4429 yang telah disediakan oleh universitas terbuka. Oleh sebab itu, tolong dimanfaatkan, dipelajari dan juga dibaca. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk dapat kita diskusikan secara bersama-sama. Seperti yang telah saya sampaikan, bahwa nilai akhir hanya dapat diproses jika ada nilai teori dan juga nilai praktek dari kedua laporan tersebut. Bimbingan praktek melalui tuton dan juga diskusi begitu sangat diharapkan. Dan oleh karenanya, bagi setiap mahasiswa yang belum memanfaatkan grup WA yang telah disediakan untuk dapat ikut bergabung untuk memudahkan proses komunikasi dan juga proses distribusi informasi. Ya, Bapak dan Ibu, silakan juga apabila ada kesulitan yang berhubungan dengan ketidakmengertian Bapak dan Ibu dalam menyusun laporan praktik unit yang pertama maupun juga laporan praktik unit yang kedua untuk dapat didiskusikan melalui grup WA atau juga bisa secara pribadi. Ada beberapa kesalahan mahasiswa yang tentunya perlu harus dicermati atau juga ditindaklanjuti oleh kita semua, di mana yang pertama tidak cermat dalam membaca panduan praktek mata kuliah yang terbaru, termasuk juga kebijakan universitas terbuka dan informasi yang disampaikan oleh tutor kepada setiap mahasiswa. Jadi saya berharap panduan praktek perlu harus dibaca. Ya, Bapak Ibu, ada banyak hal yang membuat keliru dalam menyusun laporan praktek karena panduan praktek itu tidak dibaca.
tidak diikuti ya secara baik atau juga secara maksimal. Salah satu contohnya ukuran kertas ya, ukuran kertas itu menggunakan A4 ya Bapak Ibu. Kemudian jumlah halaman 10 sampai 15 halaman ya dengan spasi 1,5. Nah, hal seperti itu perlu harus diperhatikan ya Bapak Ibu, karena hal ini menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dikesampingkan ya, itu bagian dari proses penilaian. Jadi, panduan praktik disediakan untuk dibaca dan diikuti, dipedomani ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tidak mengumpulkan laporan praktis secara lengkap ya, di mana ada mahasiswa yang hanya mengumpulkan laporan praktek unit yang pertama, sedangkan laporan praktek unit yang kedua itu tidak dilaporkan. Ya, ini menjadi sesuatu hal juga yang perlu harus ditindaklanjuti ya Bapak Ibu, karena apabila Bapak dan Ibu hanya mengumpulkan laporan unit yang pertama, sedangkan laporan unit yang kedua, maka Bapak dan Ibu tadi saya katakan di awal akan dinyatakan gagal atau tidak lulus. Maka Bapak dan Ibu harus mengulang lagi di semester berikutnya. Nah, tentunya itu suatu hal yang saya tidak harapkan terjadi pada Bapak Ibu. Jadi dikumpulkan ya sesuai waktu dan juga sesuai prosedur yang telah ditentukan. Tahapan-tahapannya diikuti dengan baik, dengan maksimal, sesuai dengan apa yang dimintakan. Kemudian tidak mengumpulkan laporan sama sekali. Nah, ini sesuatu hal yang fatal ya Bapak Ibu. Ketika tidak dilaporkan atau tidak diunggah sama sekali di laman Tuton, maka tidak bisa dinilai ya, tidak bisa juga dikoreksi, tidak bisa juga ya, dicermati. Ya. Dan itu pasti mahasiswa tersebut akan dinyatakan tidak lulus. Ya, Bapak dan Ibu mohon untuk dikumpulkan ya, sudah registrasi, kemudian sudah membayar, ya proses perkuliahan terus tidak mengumpulkan laporan, itu suatu hal yang sangat disayangkan. Jadi sangat berharap laporan praktek unit pertama dan juga yang kedua dapat dikumpulkan. Kesalahan yang keempat, topik praktek yang dilakukan atau juga yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan topik praktek yang dianjurkan. Ya, pernah kejadian Bapak dan Ibu ada mahasiswa yang mengumpulkan laporan praktek itu tidak sesuai dengan topik yang diberikan gitu ya, atau yang diarahkan gitu ya, yang isinya pun itu tentang analisis kelayakan usaha peternakan begitu, atau usaha yang hubungannya dengan komoditas tanaman hortikultura gitu ya. Nah, sedangkan yang dimintakan adalah bagaimana mahasiswa untuk dapat menganalisis setiap keberadaan atau proses penyuluhan pertanian di tingkat petani, dan bagaimana juga menyusun program ya penyuluhan pertanian yang baik dan benar begitu ya Bapak dan Ibu, sehingga hal ini menjadi sesuatu hal yang perlu diperhatikan ya. Kemudian laporan itu tidak disertai dengan kelengkapan gitu Bapak Ibu ya, atau juga lampiran yang dianjurkan. Nah, ini sesuatu hal juga yang jangan sampai terjadi gitu ya, di mana lampiran foto ya, kemudian video itu harus dilampirkan. Foto pun jangan foto yang sudah bertahun-tahun diambil kemudian dilampirkan pada saat penyusunan laporan praktek unit yang pertama maupun juga unit yang kedua ya, yang harus sesuai dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya. Contohnya saja, Mama ada seorang penyuluh yang telah melakukan proses penyuluhan di tahun 2023 karena ingin mencari cara yang mudah, maka video itu yang dimasukkan
di dalam pelaksanaan praktek ya di semester ini. Padahal itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Itu perlu harus dihindari ya Bapak Ibu. Lampirkanlah fakta-fakta yang sebenarnya. Ada mahasiswa yang melampirkan surat izin pelaksanaan praktek, silakan untuk dilampirkan. Ada juga mahasiswa yang melampirkan surat bukti pelaksanaan praktek yang dilaksanakan di desa A atau di desa Sumberjaya, gitu ya. Atau juga ada yang melampirkan bukti keikutsertaan atau bukti pelaksanaan kegiatan praktek di kelompok tani padi sawah Mekarsari, gitu ya. Silahkan untuk dilampirkan. Namun, saya juga mengingatkan kepada kita semua, kepada Bapak dan Ibu, untuk video sebaiknya jangan menggunakan video short video yang ada di YouTube, karena itu batasannya hanya kurang lebih sekitar 60 detik kalau nggak salah ya. Sebaiknya video itu maksimal yang akan diupload di YouTube 4 menit kalau berdasarkan panduan. Bisa juga lebih dari 4 menit ya, setidaknya maksimal 5 menit. Masih bisa saya kompromikan ya. Asal jangan juga udah berjam-jam gitu ya. Nanti kita akan lebih banyak menghabiskan waktunya menonton gitu. Karena saya bisa memastikan setiap tulisan Bapak dan Ibu akan saya periksa dengan sebaik-baiknya, dan setiap video juga yang Bapak Ibu kirimkan melalui YouTube itu akan saya tonton, dan biasanya saya akan komentari apabila video tersebut tidak di off-kan ya komen atau fasilitas komentar di YouTube tersebut. Kemudian laporan tidak mengikuti struktur atau juga komponen laporan praktek yang sesuai dengan panduan praktek tadi ya yang saya sudah sampaikan. Ikutilah panduan praktek dengan sebaik dan semaksimalnya. Kemudian laporan tersebut juga hanya copy paste gitu ya, atau menyontek dari laporan mahasiswa yang telah melakukan praktek di masa registrasi sebelumnya. Nah, ini banyak kali kejadian ya Bapak Ibu. Banyak laporan-laporan praktek itu ya dikumpulkan gitu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya gitu. Banyak yang hanya copy paste saja dari laporan-laporan sebelumnya, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya mendapati laporan itu hanya diambil dari internet atau diambil dari beberapa laporan-laporan kakak tingkatnya. Nah, itu jangan dilakukan ya. Itu nilainya nanti bisa 0 gitu ya. Nah, kemudian laporan merupakan hasil copy paste gitu dari milik temannya. Nah, di kelas yang sama atau beda kelas tutor ya. Nah, ini hanya diganti aja lokasi prakteknya. Ya, itu barangkali kejadian. Saya pernah dapati lokasi praktiknya katakan saja di desa Sumber Makmur gitu. Ya. Tapi di dalam laporan praktek itu disebutkan di desa Sumbersari gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang sangat berbeda antara lokasi pelaksanaan praktek dan laporan praktek. Itu bisa kita simpulkan itu mencontek dari laporan praktek temannya sebelumnya, atau beda kelas atau beda tutor, namun hanya diganti aja lokasi prakteknya. Nah, kemudian laporan praktik yang dikumpulkan berisi bukan laporan pelaksanaan praktek, namun berupa kumpulan sejumlah kutipan pustaka. Nah, ini juga perlu harus dipahami Bapak Ibu, karena laporan praktek namanya laporan praktek ya, kegiatan aktivitas pelaksanaan praktek itu yang dilaporkan, bukan pernyataan atau kutipan dari Manadanta et al. 2024 katakan saja yang menyatakan
Program penyuluhan adalah, penyuluhan pertanian adalah jangan dominan itu ya, tapi setiap pelaksanaan praktek yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu itu yang dilaporkan ya. Nah, pelaksanaan praktek dan laporannya meragukan itu. Ini sering dan beberapa kali juga saya dapatkan. Contohnya saja lampiran praktek itu foto yang dicantumkan itu adalah foto yang sudah berpuluh-puluh tahun sebelumnya atau bertahun-tahun sebelumnya. Ya, atau tercantum di situ fotonya itu diambil pada tahun 2023, sedangkan pelaksanaan prakteknya itu dilaksanakan di tahun 2025. Nah, ini menjadi sesuatu hal juga yang tidak bisa dikompromikan, Bapak Ibu. Dan nilainya itu bisa sama dengan nol, ya. Jadi jangan buat kami, tutor atau saya khususnya, memiliki asumsi bahwa praktek yang dilaksanakan Bapak dan Ibu itu tidak valid, ya, atau diragukan kebenaran. Kemudian pengumpulan laporan praktik melewati batas waktu dan dikirim tidak pada tempat unggah laporan yang telah ditentukan. Pastikan praktik unit yang pertama diunggah pada sesi yang ketiga, praktik unit yang laporan praktik unit yang kedua diunggah pada sesi yang kelima. Ya, dan jangan melampaui batas yang telah ditentukan. Ya, tanggal 12 Mei laporan praktik unit yang pertama dan laporan praktik unit yang kedua 26 Mei. Ya, Bapak Ibu. Nah, ada juga kejadian hanya diunggah itu tabel atau checklist gitu, ya. Jadi eh, tidak ada sedikit pun penjelasannya, tidak ada sedikit pun juga eh, apa pembahasannya, interpretasinya, apa yang dimaksud dengan tabel itu, bahkan juga fotonya itu tidak ada, videonya pun juga tidak ada. Nah, ini juga tentunya sangat meragukan kebenarannya, ya. Jadi Bapak Ibu mohon untuk diperhatikan. Nah, ini untuk tahapan-tahapannya, ya. Laporan yang dimasukkan tidak disertai dengan lampiran yang dimasukkan, seperti tidak adanya video yang maksimal 4 menit ya, atau juga 5 menit. Kemudian tidak disertai juga foto atau gambar pelaksanaan praktek, ya, itu tentunya tidak dapat dipercaya ya. Jadi harus disertai dengan video atau juga foto. Kemudian juga harus terlihat ya mahasiswa tersebut sementara melaksanakan praktek baik unit yang pertama maupun juga praktek unit yang kedua ya Bapak Ibu. Nah, jadi pada tahap pelaksanaan Bapak dan Ibu, mahasiswa perlu menentukan tema kegiatan, merumuskan keadaan melalui setiap analisis data itu wilayah dan penyusunan eh, rencana usaha kelompok ya, serta menetapkan tujuan penyuluhan itu disertai dengan matriks pencapai tujuan sesuai panduan dalam buku materi pokok atau LUHT 4429 ya Bapak Ibu. Kemudian mahasiswa melanjutkan penyusunan program dengan menetapkan masalah melalui identifikasi dan uji prioritas, ya, menyusun rencana kegiatan secara rinci dalam bentuk matriks. Kemudian menyusun laporan program yang mencakup seluruh tahapan serta melengkapi dengan dokumentasi foto maupun juga video, ya, sebagai bukti pelaksanaan praktek. Nah, laporan praktik ini berisi judul kegiatan ya, perlu harus diperhatikan Bapak Ibu. Pendahuluan yang mencakup ruang lingkup, tujuan, manfaat, ya, lokasi, dan waktu pelaksanaan yang meliputi sarana, langkah-langkah praktik unit yang pertama, hasil pengamatan, pembahasan berdasarkan konsep BMP, serta kesimpulan, dan juga tindak lanjut yang menjawab tujuan praktek.
ya Bapak Ibu. Kemudian laporan praktik itu sepanjang 10-15 halaman, ya. A4 spasi 1,5 diketik yang rapi, ya. Biasanya kecenderungannya karena copy paste dari internet, ya, kemudian ditaruh di laporan prakteknya dan tidak diedit, itu pun juga membuat kami, khususnya saya, melihat bahwa laporan praktik itu hanya copy paste. Nah, itu harus dihindari, ya. Kelengkapan pelaksanaan tahapan kegiatan serta kualitas pelaporan yang disertai lampiran foto dan juga video. Bapak Ibu, jangan lupa videonya itu perlu dilampirkan linknya di paste di laporan, atau bisa juga melalui e-learning, ya, dikirimkan melalui pesan di e-learning, ya. Silakan untuk selain di laporan, bisa juga linknya dikirimkan lagi melalui pesan di e-learning. Itu ya Bapak Ibu. Nah, dalam pelaksanaan laporan praktek unit yang unit yang kedua, tentunya Bapak dan Ibu juga harus memperhatikan tuh, ya, merumuskan tujuan hingga pelaporan hasil gitu, dengan terlebih dahulu mempelajari materi pokok, kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait jika diperlukan, ya, kepala desa atau penyuluh, ketua kelompok tani, dan petani lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan praktek unit yang kedua. Dan tentunya itu untuk memudahkan Bapak dan Ibu untuk mengumpulkan data dalam mendukung penyusunan laporan praktek unit yang kedua, ya. Nah, dalam laporan praktek unit yang kedua, Bapak Ibu, dalam pelaksanaannya, ya, Bapak dan Ibu itu perlu menentukan tema kegiatan di wilayah kerja masing-masing, lalu melakukan tahapan dimulai dengan merumuskan tujuan, kemudian menetapkan indikator atau juga parameter perilaku dari 3 aspek kognitif atau pengetahuan, afektif yaitu sikap, dan psikomotorik itu yaitu keterampilan. Jadi tiga ranah ini menjadi 3 parameter dalam mengukur perilaku, ya, baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan, atau saya sering juga menyebutnya dengan PSK, pengetahuan, sikap, keterampilan, atau PKS, ya, pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, ini salah satu contoh tema kegiatan yang dipilih untuk dievaluasi adalah demonstrasi pembuatan green fodder sebagai alternatif pakan hijauan, ya, pada perkumpulan peternak muda kambing domba. Nah, itu tentunya bisa dilakukan gitu, ya. Nah, oleh Bapak dan Ibu. Nah, di tahapan pertama dalam mengevaluasi penyuluhan pertanian, kemudian merumuskan, ya, ada tujuan juga, ya, kemudian menilai efektivitas demonstrasi pembuatan green fodder, ya, sebagai alternatif pakan hijauan itu, dan pada perkumpulan peternak muda kambing domba. Ya, saya bukan orang ahli di bidang peternakan, ya, saya di ilmu tanaman. Tentunya ini hanya dijadikan contoh, ya, sebagai salah satu bagian dari memudahkan Bapak dan Ibu untuk menyusun laporan praktik unit yang kedua tentu. Nah, ini tahapan yang kedua yang
tadi saya katakan ada kognitif, ada afektif, dan ada psikomotor. Ya, kognitif itu pengetahuan peternak tentang green fodder, parameternya itu bisa pemahaman konsep green fodder, manfaat green fodder, dan langkah-langkah pembuatan green fodder. Ya, afektifnya itu bisa sikap peternak ya terhadap penggunaan green fodder. Ada parameternya minat peternak dalam menggunakan green fodder, kemudian ada keyakinan akan manfaat green fodder, ya, dan kesediaan untuk menerapkan green fodder di peternakan mereka. Nah, dari aspek psikomotorik, keterampilan peternak dalam membuat dan menggunakan green fodder. Nah, parameternya itu kemampuan teknis peternak dalam mempersiapkan bahan, proses pembuatan, dan penerapan green fodder sebagai pakan hijauan. Ya. Nah, ini contohnya ya, dalam mengukur aspek kognitif. Gitu. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa untuk mengukur aspek kognitif, kemudian aspek psikomotorik, dan aspek afektif, itu harus menggunakan kuesioner atau menggunakan instrumen. Ya, ini contohnya. Ya, apa yang dimaksud dengan green fodder? Pakan hijauan yang terbuat dari dedaunan kering, pakan hijauan dibuat dari fermentasi sisa makanan, pakan hijauan ditanam secara hidroponik dan digunakan sebagai pakan ternak, atau pakan hijauan yang dicampur dengan bahan kimia. Jadi ketika mereka menjawab, ya, itu C berarti itu benar. Maka kita bisa simpulkan kemampuan pengetahuan mereka ya dari aspek kognitif itu tinggi karena mereka tahu apa yang dimaksud dengan green fodder. Ya. Dan silakan untuk dipelajari contoh-contoh berikutnya. Nah, ini untuk mengukur aspek afektif ya Bapak Ibu. Ini ada sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Bisa melalui skala Likert gitu ya. Nah, 1, 2, 0, 3, 4 gitu ya. 4 itu sangat setuju, setuju itu 3, netral itu 0, tidak setuju itu 2, dan sangat tidak setuju itu 1 gitu ya. Nah, saya tertarik untuk menggunakan green fodder sebagai pakan ternak. Jadi ketika mereka mengatakan sangat setuju, maka kemampuan mereka dalam perilaku soal sikap mereka itu tinggi karena sangat setuju gitu. Tapi ketika mereka sangat menyatakan sangat tidak setuju, kecenderungan mereka kemampuan efektifnya atau perilaku secara efektif mereka itu rendah gitu ya. Begitupun juga saya percaya bahwa green fodder dapat meningkatkan kesehatan ternak saya. Ketika mereka menyatakan tidak setuju, maka kecenderungannya mereka itu punya kemampuan efektif, perilaku secara efektif, atau sikap mereka itu kecenderungannya juga rendah. Nah, berikutnya untuk mengukur psikomotorik, ya, aspek perilaku dalam aspek keterampilan. Ini dilakukan dengan baik, dilakukan dengan cukup, tidak dilakukan dengan baik. Bisa juga dilakukan setiap hari, dilakukan setiap minggu, dan tidak dilakukan sama sekali. Ya, kalau tidak dilakukan ya berarti tampilannya itu rendah. Kalau dilakukan setiap hari untuk ketersediaan pakan, kecenderungannya tinggi. Tapi kalau dilakukan itu setiap minggu berarti itu sedang. Ya. Nah, contoh memilih dan membersihkan biji-bijian sebelum ditanam. Ketika mereka menyatakan tidak dilakukan dengan baik, berarti kesimpulannya dari aspek psikomotorik itu rendah. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, ini tahapan dalam penyusunan praktek. Tentunya laporan praktek mencakup oh ya, sebelum itu ini dalam evaluasi penyuluhan pertanian perlu harus menarik sampel ya dalam
dalam mengukur tadi perilaku gitu, ya minimal itu ada 10 orang peternak, silakan aja umpama petani lebih dari itu juga oke, tidak masalah ya, untuk mengukur aspek sejauh mana gitu perubahan perilaku ketika proses penyuluhan itu dilaksanakan ya. Nah, dalam evaluasi penyuluhan pertanian perlu juga harus menganalisis data. Kemudian menginterpretasi data itu yang diperoleh. Interpretasi yang dimaksudkan adalah setelah didapatkan data diolah, ya terjadi peningkatan dari 30 menjadi 60 gitu. Berarti terjadi peningkatan tuh. Apa yang meningkat? Bahwa perilaku. Perilaku apa yang meningkat? Ada salah satu contoh Bapak umpama irigasi tetes dari yang sebelumnya tidak tahu menggunakan irigasi tetes menjadi tahu. Bagaimana prosedurnya? Mereka tahu untuk melaksanakan dari awal, mempersiapkan penggunaan hingga juga pada saat proses evaluasi dan keberlanjutan dari irigasi tetes tersebut. Nah, itu semuanya perlu harus diinterpretasikan, perlu harus dijelaskan. Apa yang didapatkan, apa yang dihasilkan dari inovasi yang telah diberikan atau proses penyuluhan juga yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu atau juga yang dilakukan oleh penyuluh yang ada di lokasi penyuluhan. Nah, ini salah satu contoh ya dalam mengukur pengetahuan, sikap dan juga keterampilan. Ini ada sebelum, ada sesudah. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, itu terjadi peningkatan ya dari aspek pengetahuannya, dari aspek sikapnya, dari aspek keterampilannya. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini cara mengukur. Umpama terdapat ada 15 orang. Jauh secara skala Likert. Ada tadi poinnya 4, 3. Nah, ini skor totalnya. Ini bisa untuk kalau rentangnya 0 sampai 100, bisa diukur berdasarkan ini, Bapak Ibu. Ya, ini ada rumusnya. Ya, saya sudah cantumkan. Jadi 32 itu karena ada 8 item pertanyaannya, maka 8 kali 4 gitu ya. Maka kita akan dapat 32. Kalau 8 ini adalah 8 item pertanyaan. Ya, ini ada total dikurang 8 item pertanyaan dibagi dikali 32 itu 4 kali 8 gitu ya. Kemudian dikali 100, maka akan dapat range-nya ya 0 sampai 100. Biasa kalau di dalam riset-riset yang saya lakukan akan sangat mudah mengkategorikan tinggi, sedang, rendah, bahkan sangat rendah itu berdasarkan kategori. Nah, ini ya rata-rata kognitif peserta penyuluhan. Yang seperti ini yang saya maksudkan 75 ke 90. Apa yang dimaksud dari aspek kognitifnya? Apa pengetahuan apa yang meningkat? Kemampuan umpama dari yang sebelumnya tidak memahami irigasi tetes, yang sebelumnya tidak tahu hidroponik, yang sebelumnya itu tidak memahami tentang pembuatan pupuk organik cair, ya, kompos dan sebagainya, akhirnya menjadi memahami atau juga menjadi tahu. Nah, pengetahuan apa yang ditahu? Pembuatannya kah? Kemudian manfaatnya kah? Gitu ya. Silakan untuk dielaborasi. Nah, ini pembahasannya ya. Kita bisa lihat budidaya sangat rendah ketika kalau kita buat range-nya 0 sampai 25, 25 01 sampai 50, 50 01 sampai 75, 75 01 sampai 100. Tadi range yang saya tunjukin sebelumnya tuh. Ya, dalam mengukur bagaimana ukuran nilai dari skala Likert diubah, ditransformasi sehingga bisa diukur berdasarkan presentasi dari rentang 0 hingga 100. Nah, ini bentuk kuesioner ya yang bisa dicek. Itu sebelum yang sebelah kiri, kemudian sesudah itu sebelah kanannya. Gitu ya. Silakan untuk diperhatikan. Nah, ini foto bersama para peserta penyuluhan yang dilaksanakan seorang mahasiswa. Kemudian saya ambil ya, ini link videonya bisa juga dicek ya, dan menurut saya cukup baik ya untuk dijadikan
contoh dan bisa ditindaklanjuti atau bisa dijadikan referensi oleh Bapak. Ya, ini isi laporan juga perlu harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Jangan lupa judul kegiatan, pendahuluan, ya tidak perlu panjang-panjang. Tujuan, manfaat, lokasi, dan juga waktu, ya jangan lupa waktu sesuai dengan waktu pelaksanaan praktek begitu. Jangan dicantumkan tahun 2023 gitu ya. Padahal pelaksanaan kegiatan ini tahun 2025. Jangan membuat kami tidak percaya apa yang Bapak dan Ibu lakukan. Ya. Kemudian langkah-langkah evaluasi hasil pengamatan, pembahasan, ya, mengacu pada teori yang terdapat di BMP, serta kesimpulan dan tindak lanjut dalam menjawab tujuan praktek. Ya, ini ya, jangan lupa kertas A4, spasi 1,5, 10-15 halaman, bukti foto, video, itu menjadi suatu hal yang wajib dan harus dicantumkan. Ini tips keberhasilan mata kuliah. Yang pertama, mengelola jangka waktu yang terbatas. 8 minggu itu waktu yang sangat terbatas di tengah kesibukan dan aktivitas Bapak Ibu. Oleh sebab itu dibuat time schedule gitu, dibuat jadwal sedemikian supaya lebih baik semakin cepat mengumpulkan laporan praktek daripada kecenderungannya kalau semakin lambat biasanya lebih terburu-buru dan kualitas dari laporan tersebut menjadi kurang baik. Ya, oleh sebab itu sebelum ditutup proses unggahnya, sebaiknya dikirimkan aja secepatnya. Tapi tentunya disiapkan dengan maksimal terlebih dahulu. Baca dengan cermat panduan praktek ya, praktik unit 1 dan juga praktik unit yang kedua. Ya, sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu, baca panduan dengan baik. Kemudian buat catatan penting dari panduan praktek tersebut. Ya, hal-hal yang prinsip, umpama contohnya saya akan mempersiapkan menanyakan rencana penyuluhan. Saya akan menanyakan data demografi di tingkat desa dan seterusnya. Ya, baca modul ini menjadi sesuatu hal juga yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Aktif pada setiap diskusi ya, manfaatkan media atau fasilitas e-learning itu sudah disediakan, gunakan fasilitas itu. Dan biasanya saya akan merespon setiap pertanyaan atau juga setiap tanggapan yang disampaikan Bapak dan Ibu melalui fasilitas e-learning untuk diskusi. Dan juga memanfaatkan grup WA Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di dalam grup WA untuk segera bergabung. Saya berharap WA juga dapat dijadikan sebagai media atau sarana Bapak dan Ibu bisa berdiskusi, berbagi informasi, dan apabila ada sesuatu hal yang perlu disampaikan atau perlu ditanyakan, silakan untuk disampaikan, dikomunikasikan ke saya, ya, secara langsung. Tentunya hal ini penting juga untuk bisa membantu ya Bapak dan Ibu untuk memahami apa yang Bapak Ibu akan lakukan, sehingga laporan yang Bapak Ibu hasilkan itu benar-benar laporan yang berkualitas, yang sesuai dengan prosedur yang dilaksanakan, dan lebih dari itu Bapak dan Ibu akan mengalami mendapatkan proses peningkatan pengetahuan, ya, peningkatan pengalaman juga, peningkatan kompetensi juga di dalam memahami mata kuliah ini, mata kuliah programa dan evaluasi pengembangan pertanian. Ya, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Selanjutnya rencana kegiatan itu harus direncanakan dengan matang, ya. Lakukan juga evaluasi secara berkelanjutan. Jangan tunggu sampai akhir untuk menyelesaikan tugas. Selalu evaluasi perkembangan setiap minggu, simpan dokumentasi yang lengkap ya Bapak Ibu, baik foto atau juga video. Dan laporan menjadi bukti fisik yang penting untuk memvalidasi praktek yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan webinar ini.
tadi juga mohon maaf karena jaringan di tempat kerja saya itu bermasalah, sehingga dua laptop saya tidak dapat saya manfaatkan sama sekali untuk mengakses ke ke link eh, diskusi, sehingga saya hanya dapat memanfaatkan handphone saya untuk dapat kita berdiskusi. Dan tentunya melalui video ini saya berharap akan menambah pemahaman Bapak dan Ibu setelah kita tadi banyak berdiskusi dan banyak membahas tentang pelaksanaan praktek pembuatan laporan praktek baik unit yang pertama maupun juga unit yang kedua. Ya, silakan Bapak dan Ibu apabila ada sesuatu juga yang kurang dipahami bisa didiskusikan dengan saya atau juga bisa melalui learning untuk diskusi atau juga melalui grup WA. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan dapat membantu rekan-rekan memahami dalam melaksanakan praktek mata kuliah programa dan juga evaluasi penyuluhan pertanian. Tetap semangat, manfaatkan waktu sebaik mungkin, dan jangan ragu untuk berdiskusi melalui Tuton maupun juga grup WA. Terima kasih ya atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sukses selalu bagi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Salam hormat bagi Bapak dan Ibu semua.